Indonesia, selamat datang di Kalimantan Selatan dan selamat datang di proyek pembangunan underpass Tatakan 101. Proyek Underpass Tatakan merupakan sebuah proyek WIKA yang membangun underpass untuk akses transportasi hauling PT Antang Gunung Meratus. Underpass ini dibangun di bawah Jalan Nasional Trans Kalimantan, satu-satunya jalan yang menghubungkan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Maka dari itu, kami membangun underpass tanpa menghentikan arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan dengan metode jacking box tunnel. Kami akan mendorong precast box tunnel hingga menembus bawah jalan nasional. Metode ini adalah yang pertama dilakukan di Kalimantan. Bagaimana metode kerjanya? Hal ini akan dijelaskan oleh tim proyek Underpass Tatakan 101. Sebelum memasuki pekerjaan checking box tunnel, ada 5 tahapan konstruksi yang harus kami kerjakan. Dimulai dari pekerjaan bore pile, second pile, sheet pile, platform, dan pembuatan precast box tunnel. Bore pile, proyek ini berfungsi sebagai pondasi utama untuk platform kerja box tunnel dengan diameter 800 mm dan second pile dengan diameter 1200 mm. Second pile digunakan untuk menahan tekanan tanah di area samping platform. Kemudian sheet pile yang berfungsi untuk melindungi struktur jalan nasional secara sementara sebelum posisi box berada di bawah jalan nasional. Sheet pile ini juga diperkuat oleh waller beam dan soil nailing diameter 32 dengan panjang 12 meter. Selanjutnya, pekerjaan platform. Struktur ini digunakan sebagai area fabrikasi box serta jalur box untuk proses sliding dan checking box. Pada platform terdapat lubang reaction column dan traction column. Dua hal itu merupakan bagian dari sistem moving reaction wall untuk penopang hydraulic check serta proses sliding ataupun checking dilakukan. Setelah itu, ada pekerjaan pembuatan precast box tunnel. Box tunnel ini mempunyai 2 bagian utama, yaitu boxnya sendiri dan nose plates di bagian depan box. Nose plate ini berfungsi sebagai pemotong dan pengarah tanah untuk masuk ke sisi dalam box, serta sebagai tahanan sementara tanah jalan nasional selama proses checking berlangsung. Setelah 5 struktur itu selesai dikerjakan, kemudian dilakukan pekerjaan sliding dan checking box tunnel. Pekerjaan sliding dan jacking merupakan tahap akhir dari proses pembangunan underpass. Sebelum box tunnel di-jack masuk ke dalam tanah, box tunnel akan di-sliding atau ditarik terlebih dahulu menuju jacking yard menggunakan 2 unit hydraulic jack dengan kapasitas 500 ton dan 2 kabel plat tegang yang menumpuk pada 2 traction column. Box tunnel ini mempunyai 2 lajur dengan dimensi panjang 16 meter, lebar 16,2 meter, dan tinggi 6,9 meter, serta mempunyai ketebalan 0,8 meter. Proses sliding ini dibantu oleh skema grease yang akan mengurangi friksi antara permukaan box dengan permukaan platform. Setelah box sampai di dekat raker, dilakukan pemotongan raker. Pada tahap ini, steel sheet pile yang berada di jacking yard dipotong secara bertahap dan bersamaan dengan pemasangan movable retaining structure berupa balok kayu kelas 2. Setelah itu, box kembali ditarik hingga berada di lokasi jacking. Pada tahap jacking, box tunnel akan di-jack menggunakan 4 unit hydraulic jack dengan kapasitas 1000 ton pada setiap jacknya. Gaya setiap jack kemudian disebarkan ke movable reaction column sebanyak 4 unit yang dipasangkan pada block out concrete platform. Proses jacking ini juga dibantu oleh beberapa struktur spacer yang mendistribusikan force jack ke reaction column. Setelah itu, box tunnel didorong secara bertahap hingga ujung nose plate mendekati SSP yang ada di sisi bahu jalan nasional. Dengan dilakukan jacks, maka akan terjadi drag dari sisi samping kanan kiri dengan tanah, kemudian sisi atas dan juga sisi bawah. Nah, drag ini akan menghambat proses jacking. Maka dari itu, drag harus diminimalisir dengan cara 1. Injeksi grease pada permukaan box ketika jacking. Yang kedua, menggunakan anti-drag system, di mana sistem tersebut menggunakan plat zingalum untuk melapisi interface antara box dengan tanah, sehingga gesekan antara box dengan tanah bisa dihindarkan. Proses jacking
dilakukan sampai dengan menempel pada movable retaining structure. Nah, movable retaining structure ini difungsikan sebagai penahan sementara sistem lereng sebelum didorong oleh box. Ketika kita jacking, movable retaining structure ini akan kita dorong sehingga terlepas dari dudukannya. Movable retaining structure ini menggunakan sistem balok kayu dengan komponen waller beam dan slab di atasnya untuk menahan pada satu sisi beban. Pada saat box ini sudah mulai masuk ke dalam tanah, dilakukan galian berbentuk sloping di dalam box ini sendiri. Di dalam box di sini kita buat sloping di mana nosebleed di depan sini diusahakan selalu tertanam 30 cm yang sisi atas. Kemudian sisi bawah dibuat sloping sedemikian rupa sehingga tetap stabil ketika dilakukan penggalian. Ketika proses pendorongan, sedikit demi sedikit waller beam dan juga soil nailing dilepas secara bertahap. Hal ini difungsikan sebagai penahan sementara lereng yang di depannya box ini tidak runtuh, sehingga masih ada perkuatan-perkuatan yang ada di area tersebut. Hal ini dilakukan sampai dengan seluruh nosebleed masuk ke dalam tanah. Ketika semua area ini sudah masuk ke dalam tanah, dilakukan galian penuh dari ujung nosebleed sampai ke bottomnya box. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus sampai dengan box ini tembus. Nah, sebelum tembus akan dilakukan pengecekan di ujung-ujung sisi atas dari nosebleed. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nosebleed ini ketika keluar tidak ada yang menghalangi ataupun membentur, sehingga struktur-struktur di sekitarnya akan tetap aman ketika dilakukan pendorongan sampai dengan selesai. Selama proses jacking, ketika box ini bergerak, itu selalu kita lakukan monitoring. Di setiap 30 cm kita lakukan monitoring pergerakan dari box ini. Titik-titik monitoring yang utama yang kita ambil adalah 2 titik di tengah-tengah box, depan dan belakang, dan juga di sisi samping kanan kiri. Sehingga titik pergerakan box ini dari pitch, pergerakan pitch, depan belakang, kemudian pergerakan yaw, kemudian pergerakan roll, itu dapat termonitor setiap waktu, setiap kita lakukan pengukuran. Nah, hal itu selalu dikalibrasi, selalu diukur dan diinformasikan kepada operator jack untuk melakukan adjustment ketika proses jacking. Selain itu, monitoring di tempat lain yang kita lakukan adalah memasang sensor di box untuk menjaga, untuk mengetahui apakah box ini terjadi overstress atau tidak menggunakan tipe sensor strain gauge. Itu ada 3 titik di sisi kiri, di bawah ada 2, kemudian di atas ada 1. Terus kemudian ada 1 lagi untuk yang harus kita jaga benar-benar, itu di sisi sebelah kanan saya ini, itu ada jembatan existing yang harus kita jaga pergeseran dari abutmennya, itu tidak boleh melebihi 2 cm. Di sana juga kita pasang sensor untuk menjaga, untuk mengetahui pergerakan dari abutmen tersebut. Sensor yang kita gunakan di area tersebut adalah sensor tilt meter. Nah, pergerakan-pergerakan yang terjadi itu selalu kita monitor terhadap waktu kita jacking, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa kita hindarkan. Dengan inovasi, metode kerja, dan etos kerja serta tim yang kami miliki, kami yakin akan mengerjakan underpass ini dengan baik. Namun, pada proses konstruksi, kami tidak lupa juga untuk selalu menjaga aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan menjaga lingkungan. Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan merupakan suatu budaya di lingkungan proyek yang menjadi tanggung jawab kami. Semua karyawan dan pekerja proyek underpass Tatakan 101 selain menggunakan alat pelindung diri saat bekerja di proyek, salah satu aspek safety yang kami tekankan di proyek ini adalah bekerja di ruangan terbatas. Ada 3 aturan saat bekerja di ruang terbatas, yaitu pertama, kami membatasi jumlah pekerja di ruang terbatas. Yang kedua, kami melarang meninggalkan material B3 di dalam terowongan. Dan yang ketiga, kami melarang meninggalkan peralatan kerja di dalam terowongan karena dapat menutupi jalan kerja. Selain itu, kami juga memastikan penerangan
ventilasi udara, dan jalur evakuasi pekerja tersedia sesuai standar, serta memisahkan jalur peralatan kerja dan peralatan tanggap darurat. Kami juga memberikan simulasi tanggap darurat saat bekerja di area ruang terbatas. Seluruh tim berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan mematuhi prosedur dan aturan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya sasaran zero fatality. Seperti itulah penjelasan mengenai tahapan metode pekerjaan di proyek underpass Tatakan 101. Dengan nilai akhlak BUMN dan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan menjaga lingkungan, Wika akan selalu memberikan karya terbaiknya untuk Indonesia. Wika Jaya!